Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabi pun. Ya pun, perkenalkan nama saya Andiani Puri Prastiwi dengan nomor NPM 221602063 dari Rek A. Dan saya Nilume Wedani dengan NPM 221602111 dari Rek A1. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengaruh inflasi terhadap perdagangan internasional. Simak videonya. Hai, mari kita simak pembahasan mengenai inflasinya ya. Yuk kita mulai. Inflasi, pengaruh inflasi terhadap perdagangan internasional. Kita masuk ke pengertian inflasi. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Hamilton 2001, inflasi telah banyak digambarkan sebagai situasi ekonomi saat peningkatan pasokan uang lebih cepat daripada produksi barang dan jasa dalam perekonomiannya yang sama. Tingkat inflasi diukur sebagai persentase perubahan indeks harga konsumen, indeks harga grosir, indeks harga produsen, dan sebagainya. Menurut Asian 2005 berpendapat bahwa indeks harga konsumen atau IHK mengukur harga keranjang perwakilan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen rata-rata dan dihitung atas dasar survei periodik harga konsumen. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen atau yang tadi disebut dengan IHK. Kita berangkat ke tingkat inflasi di Indonesia. Inflasi IHK pada Desember 2022 tercatat menjadi 0,06 MTM sehingga inflasi IHK 2022 menjadi 5,51%. Meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK 2021 yang sebesar 1,87%. Wah, itu naiknya sangat tinggi ya, dari 1,87 menjadi 5,51%. Dan lebih tinggi dari sasaran 3,0 plus 1%, terutama dipengaruhi oleh dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi pada September 2022. Berikutnya, di sini ada pengertian dari pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu masalah makroekonomi yang menjadi penghambat pembangunan daerah karena akan menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Lalu, menurut Januar 2009, pengangguran adalah keadaan di mana angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkannya. Mari kita tahu lebih lanjut dengan rekan saya, Nilume Wedani. Hai, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Andiani Puri Prastiwi mengenai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Yang pertama adalah mendorong investasi ekspor untuk menciptakan lapangan kerja, mempercepat peningkatan keahlian tenaga kerja, dan terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pemberian kerja dan pekerja itu sendiri, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada tingkat pengangguran di Indonesia. Yang pertama, jumlah angkatan kerja berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional pada Agustus tahun 2022 sebanyak 143,72 juta orang, naik menjadi 3,57 juta orang yang dibandingkan Agustus 2021. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK naik sebesar 0,83 persen poin. Dan yang selanjutnya, penduduk yang bekerja sebanyak 135,30 juta orang naik sebanyak 4,25 juta orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebanyak 1,57 juta orang. Hanya sektor penggadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang yang mengalami penurunan yaitu sebesar 0,005 juta orang. Dan yang selanjutnya adalah presentase setengah pengangguran dan pekerja pengaruh untuk mengalami penurunan. Masing-masing sebesar 2,39% poin dan 1,77% dibandingkan Agustus tahun 2021. Dan yang selanjutnya, terdapat 4,15 juta orang
1,98% penduduk usia kerja yang terdampak COVID pada tahun 2019 terdiri dari pengangguran karena COVID-19 0,24 juta orang, bukan angkatan kerja BAK karena COVID-19 0,32 juta orang, sementara tidak bekerja karena COVID-19. Dan penduduk yang bekerja mengalami pengurangan jam kerja karena pandemi COVID tersebut. Sebanyak 55,06 juta orang, 40,69% bekerja pada kegiatan formal dan naik 0,14% poin dibanding Agustus tahun 2021. Presentasi pekerja komputer pada tahun Agustus 2021 sebesar 5,97%, mengalami peningkatan 0,37% poin dibanding Agustus tahun 2021. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT Agustus pada tahun 2022 sebanyak 5,86% dan turun sebesar 0,63% poin dibandingkan dengan Agustus tahun 2021. Berikut penjelasan dari saya akhiri. Nah, jadi gimana nih? Tadi kita udah menjelaskan mengenai tentang inflasi dan di situ juga terjadinya pengangguran, ya kan? Ya. Benar sekali. Di situ sudah banyak dijelaskan secara lebih detail lagi pengaruh inflasi, apalagi khususnya pada masa-masa pandemi itu ya Pur ya. Iya, benar banget. Oke, sekian aja ya video edukasi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om Tabi pun. Ya pun, terima kasih.